Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat hikmah gelap. Malam ini kita akan menyimak kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang suami yang dikenal alim, ternyata menyimpan kecanduan judi online. Hidupnya tampak tenang, tapi saat ia meninggal, tubuhnya membusuk hanya dalam hitungan jam. Dari balik kafan, muncul belatung dan jamur yang tumbuh aneh. Dan saat dimakamkan, tanah pun seakan menolaknya. Tapi sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi cahaya bagi hati dan penjaga bagi langkah kita dari dosa yang tersembunyi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sekarang, kita mulai kisahnya. Namanya Taufik. Seorang suami yang dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Ramah, ringan tangan, dan tak pernah absen dari saf salat. Kalau sedang ada kegiatan warga, dia selalu jadi orang yang paling depan. Buat warga sekitar, Taufik adalah sosok kepala keluarga panutan. Namun tidak untuk Ratna, istrinya. Bagi Ratna, sosok Taufik di dalam rumah sangat berbeda dari wajah yang dilihat orang-orang. Taufik sering menghilang tiba-tiba. Uang belanja selalu kurang. Bahkan tabungan anak mereka untuk sekolah sudah lama tidak disentuh. Bukan karena dipakai, tapi karena memang tidak ada. Di awal, Ratna sempat curiga suaminya berselingkuh. Tapi semua bukti mengarah ke satu hal yang jauh lebih getir. Taufik kecanduan judi online. Ia sering menghabiskan malam terkunci di dalam kamar sambil bermain ponsel. Saat Ratna mencoba masuk, Taufik marah. Matanya merah. Nada suaranya meninggi. Bahkan Ratna pernah didorong hingga terjatuh. Semakin hari, rumah tangga mereka seperti kapal bocor di tengah laut. Listrik sering mati karena menunggak. Air tak mengalir. Anak-anak harus menumpang mandi di rumah tetangga. Tapi setiap kali Ratna bertanya soal uang, Taufik hanya bilang sabar. Katanya, rezeki akan datang dalam waktu dekat. Janji itu terus diulang. Tapi yang datang justru derita. Ratna akhirnya diam. Ia berhenti bertanya. Ia lelah dibohongi. Tapi diamnya seorang istri bukan berarti tidak melihat. Ratna menyaksikan sendiri malam-malam saat Taufik tertawa sendiri di depan layar. Ia juga menemukan bukti transfer dari rekening mereka ke akun asing dengan nominal jutaan rupiah. Dan semua itu dilakukan Taufik tanpa merasa bersalah sedikit pun. Hari-hari berlalu dengan tekanan batin. Sampai suatu malam, suara aneh terdengar dari kamar. Seperti bunyi ponsel yang jatuh. Ratna mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Ia panggil Taufik berkali-kali. Tidak ada sahutan. Dengan panik, Ratna minta bantuan tetangga untuk mendobrak pintu kamar. Saat pintu terbuka, tubuh Taufik sudah tergeletak di lantai. Mata terbuka kosong. Tangan masih menggenggam ponsel. Tubuhnya dingin. Ia telah pergi. Meninggal dunia tanpa ada satupun kata maaf. Ponsel yang ia genggam masih menyala, menampilkan layar aplikasi judi yang baru saja ia buka. Namun yang mengejutkan bukan hanya kematian Taufik. Beberapa jam kemudian, keanehan mulai terjadi. Bau busuk perlahan memenuhi rumah. Padahal, tubuhnya baru saja meninggal malam itu. Dan ketika Ratna hendak memandikan jenazah suaminya, ia menjerit keras. Dari balik kain yang menutupi tubuh Taufik, muncul belatung yang bergerak-gerak. Warga sekitar yang melihat ikut terdiam. Beberapa menutup hidung. Bahkan ada yang melangkah mundur. Mereka tak percaya, tubuh yang belum sehari wafat bisa membusuk seperti jenazah yang sudah berhari-hari tak terurus. Dan itu baru permulaan. Wajah Ratna pucat. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kain kafan yang menutupi tubuh suaminya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi karena lelah. Tapi kenyataan justru lebih mengerikan.
Di balik kain yang setengah terbuka, bagian dada hingga perut Taufik tampak menghitam. Kulitnya merekah dan lembek seperti daging yang dibiarkan busuk di tempat lembab. Bau busuk yang menusuk hidung semakin menyengat. Tapi yang membuat Ratna benar-benar kehilangan kendali adalah sesuatu yang tumbuh di sela-sela rusuk suaminya. Jamur. Warnanya putih keabu-abuan. Bentuknya bulat dan berlendir. Beberapa sudah tumbuh sebesar koin. Ratna tak kuat melihatnya. Ia menjerit dan jatuh terduduk. Para tetangga pun makin panik. Ada yang langsung lari keluar rumah. Ada pula yang hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang lebih menyeramkan daripada cerita horor manapun. Seorang ustadz yang biasa membantu memandikan jenazah diminta datang. Tapi begitu membuka kain kafan, ustadz itu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia belum pernah melihat jasad seperti ini. Ia berkata lirih bahwa tubuh Taufik seperti sudah dikubur di dalam tanah selama seminggu, padahal baru meninggal malam sebelumnya. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya lagi. Bahkan pemandian jenazah yang sudah disiapkan mendadak dibatalkan. Para lelaki di kampung sepakat, jenazah akan langsung dimakamkan tanpa dimandikan, dengan niat darurat. Semua berlangsung dalam diam dan ketegangan. Ratna hanya bisa menangis. Ia merasa malu, marah, dan hancur. Dalam hatinya, ia masih istri. Tapi bagaimana mungkin ia memandikan jenazah yang sudah bukan lagi seperti manusia? Seorang suami yang semasa hidupnya telah menelan semua harapan, dan kini, bahkan kematiannya pun membawa kehinaan. Prosesi pemakaman disiapkan terburu-buru. Peti sederhana diambil dari gudang RT. Jenazah dimasukkan tanpa banyak kata. Tak ada doa panjang. Tak ada zikir ramai. Semua ingin jenazah Taufik cepat-cepat dikuburkan sebelum hal buruk lainnya terjadi. Namun, yang menanti di liang lahat ternyata jauh lebih buruk. Wajah Ratna pucat. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kain kafan yang menutupi tubuh suaminya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi karena lelah. Tapi kenyataan justru lebih mengerikan. Di balik kain yang setengah terbuka, bagian dada hingga perut Taufik tampak menghitam. Kulitnya merekah dan lembek seperti daging yang dibiarkan busuk di tempat lembab. Bau busuk yang menusuk hidung semakin menyengat. Tapi yang membuat Ratna benar-benar kehilangan kendali adalah sesuatu yang tumbuh di sela-sela rusuk suaminya. Jamur. Warnanya putih keabu-abuan. Bentuknya bulat dan berlendir. Beberapa sudah tumbuh sebesar koin. Ratna tak kuat melihatnya. Ia menjerit dan jatuh terduduk. Para tetangga pun makin panik. Ada yang langsung lari keluar rumah. Ada pula yang hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang lebih menyeramkan daripada cerita horor manapun. Seorang ustadz yang biasa membantu memandikan jenazah diminta datang. Tapi begitu membuka kain kafan, ustadz itu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia belum pernah melihat jasad seperti ini. Ia berkata lirih bahwa tubuh Taufik seperti sudah dikubur di dalam tanah selama seminggu, padahal baru meninggal malam sebelumnya. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya lagi. Bahkan pemandian jenazah yang sudah disiapkan mendadak dibatalkan. Para lelaki di kampung sepakat, jenazah akan langsung dimakamkan tanpa dimandikan, dengan niat darurat. Semua berlangsung dalam diam dan ketegangan. Ratna hanya bisa menangis. Ia merasa malu, marah, dan hancur. Dalam hatinya, ia masih istri. Tapi bagaimana mungkin ia memandikan jenazah yang sudah bukan lagi seperti manusia? Seorang suami yang semasa hidupnya telah menelan semua harapan, dan kini, bahkan kematiannya pun membawa kehinaan. Prosesi pemakaman disiapkan terburu-buru. Peti sederhana diambil dari gudang RT. Jenazah dimasukkan tanpa banyak kata. Tak ada doa panjang. Tak ada zikir ramai. Semua ingin jenazah Taufik cepat-cepat dikuburkan sebelum hal buruk lainnya terjadi. Namun, yang menanti di liang lahat ternyata jauh lebih buruk.
Malam itu hujan turun deras. Angin menderu lewat celah-celah genting rumah Ratna. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini dingin dan sepi. Anak-anak sudah tertidur, meski Ratna tahu, mata mereka hanya terpejam karena lelah menangis. Bukan karena tenang. Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Lampu sengaja dibiarkan redup. Di tangannya ada selimut tipis yang tak mampu menahan gigil tubuhnya. Tapi bukan udara yang membuatnya gemetar, melainkan perasaan tak tenang yang sejak sore tadi menghantui hatinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara. Suara seperti papan kayu digesek keras. Disusul suara aneh yang lebih lirih, seperti bunyi air dipukul pelan-pelan. Ratna menegakkan tubuh. Ia mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu hanya suara ranting tertiup angin. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara tanah diaduk dengan tangan basah. Beberapa saat kemudian, suara itu lenyap. Namun menjelang tengah malam, ponsel Ratna berdering. Itu telepon dari ketua RT. Suaranya terdengar tergesa dan gugup. Ia bilang ada laporan dari warga yang rumahnya dekat dengan area makam. Mereka mendengar suara rintihan dari dalam tanah. Suara lirih, berat, dan terputus-putus. Suara itu datang dari makam Taufik. Ratna lemas mendengarnya. Ia ingin menyangkal. Tapi firasatnya sejak siang memang sudah buruk. Ketua RT menyarankan agar Ratna datang besok pagi ke makam, ditemani warga dan ustadz, untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu. Pagi harinya, kabar itu sudah menyebar. Beberapa warga nekat datang ke pemakaman sebelum subuh. Mereka melihat tanah di makam Taufik dalam keadaan aneh. Tanahnya amblas di bagian tengah. Nisan miring ke samping, seperti ditekan dari bawah. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, di sekitar makam tumbuh jamur-jamur kecil berwarna abu-abu dengan bentuk melingkar seperti luka. Ratna hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak sanggup mendekat. Di dalam hatinya, semua ini seperti peringatan. Bahwa dosa yang dilakukan suaminya tidak hanya membawa aib semasa hidup, tapi juga murka yang mengiringi kematiannya. Dan saat para warga hendak merapikan kembali makam yang amblas, salah satu dari mereka menjerit. Tangannya baru saja menyentuh bagian tanah yang paling dalam. Tapi bukan tanah yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang lembek dan bergerak pelan. Seperti makhluk hidup. Ketika ia menarik tangannya, 2 ekor belatung sebesar ibu jari ikut menempel di kulitnya. Pagi itu berubah menjadi kepanikan. Warga yang semula datang hanya untuk membantu, kini satu persatu mundur. Mereka tak sanggup menahan rasa mual dan takut. 2 ekor belatung yang menempel di tangan penggali, tampak menggeliat seperti enggan lepas. Baunya tajam, seperti bangkai busuk yang dibiarkan berhari-hari di bawah terik matahari. Ketua RT meminta warga tetap tenang. Ia memanggil Ustadz Rahim yang semalam juga melihat sendiri keadaan jenazah Taufik. Dengan napas berat, Ustadz itu menyarankan agar liang kubur ditutup kembali. Tapi sebelum itu, ia ingin memastikan bahwa tidak ada binatang yang mengganggu jasad dari luar. Beberapa orang akhirnya setuju membuka sedikit bagian atas makam. Hanya cukup untuk melihat kondisi peti dari atas. Saat tanah dikeduk perlahan, bau busuk langsung menyeruak. Namun yang mereka temukan jauh lebih mencengangkan. Peti kayu Taufik terlihat telah retak. Bagian atasnya jebol, seperti didobrak dari dalam. Tanah di sekitarnya pun berlendir, seolah sesuatu yang busuk terus keluar dari sela papan. Tapi yang paling mengejutkan, di sisi luar peti tumbuh jamur besar menyerupai topi, dengan warna kecoklatan dan bercak hitam di sekelilingnya. Ratna yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan tangis. Ia mendekap anaknya erat-erat. Ia tak pernah menduga bahwa kebiasaan suaminya yang selama ini dianggap sekadar main-main, ternyata meninggalkan jejak dosa yang begitu dalam. Jejak yang tak hanya mencoreng nama keluarga, tapi juga mengusik kedamaian tanah yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir. Sore harinya,
kabar itu menyebar lebih luas. Banyak warga dari kampung lain berdatangan ke makam. Ada yang hanya ingin melihat, ada pula yang mendoakan. Tapi malam berikutnya, gangguan kembali datang. Beberapa warga melapor bahwa setiap lewat dekat makam Taufik, mereka mencium bau menyengat seperti daging busuk. Bahkan ada seorang lelaki tua yang mengaku melihat kabut tipis menari-nari di atas nisan, lalu menghilang ketika didekati. Ustadz Rahim akhirnya meminta keluarga melakukan pembacaan doa bersama selama 3 hari berturut-turut. Ia percaya, dosa yang dilakukan almarhum sangat berat. Dan meski yang meninggal adalah Taufik, beban moralnya tetap menyelimuti keluarga yang ditinggalkan. Ratna hanya bisa menunduk pasrah. Ia tahu, badai ini belum selesai. Dan benar saja, di hari ketiga, ketika doa bersama selesai dibacakan, suara tangisan terdengar dari arah belakang rumahnya. Tapi tak ada seorang pun di sana. Malam itu sunyi. Doa-doa telah dibacakan. Para tetangga sudah pulang. Rumah Ratna hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut dapur. Anak-anaknya tidur di kamar, sementara Ratna sendiri duduk di ruang tengah, memandangi foto Taufik yang masih tergantung di dinding. Wajahnya tenang, seperti tak pernah menyimpan dosa. Tapi justru itu yang membuat Ratna semakin tersiksa. Saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, terdengar suara lirih. Pelan, namun jelas. Tangisan. Bukan tangisan anak-anak. Bukan pula suara perempuan. Tangisan itu berat, parau, seolah keluar dari dada yang penuh penyesalan. Ratna berdiri perlahan. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara itu semakin dekat. Ia berjalan menuju jendela belakang dan membuka tirai tipis yang menutupinya. Di halaman belakang, tak terlihat siapa-siapa. Hanya ada pohon randu tua dan barisan semak yang tertiup angin malam. Namun suara tangisan itu tetap terdengar. Seperti berasal dari balik pohon. Ratna menahan napas. Ia memejamkan mata, membaca istighfar dalam hati. Tapi seketika, suara itu berhenti. Dan digantikan dengan suara lain. Suara seretan. Seperti sesuatu yang diseret pelan di atas tanah basah. Ratna mundur beberapa langkah. Ia menutup tirai dengan tangan gemetar. Saat berbalik hendak kembali ke kamar, ia melihat bayangan. Di lantai ruang tengah, ada jejak basah. Panjang, memutar, seperti bekas tubuh yang digeser dari satu sudut ke sudut lain. Padahal lantai itu sudah ia pel lantai 2 jam sebelumnya. Ia mengikuti jejak itu perlahan, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Taufik. Pintu yang seminggu lalu pernah didobrak warga saat Taufik ditemukan meninggal. Kini pintu itu terbuka sedikit, seolah mengundang untuk dimasuki. Ratna menghela napas, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam kamar, suasana lebih dingin dari biasanya. Tak ada suara. Tak ada angin. Tapi aroma itu kembali menyeruak. Bau busuk, menyengat, dan membuat perut terasa mual. Ratna menahan napas dan melangkah masuk. Matanya menatap kasur tempat Taufik biasa tidur. Di atasnya, ada jamur. Bentuknya sama seperti yang tumbuh di makam. Berwarna pucat keabu-abuan. Lendir menetes di sekitarnya. Dan di tengah-tengah jamur itu, ada sesuatu yang membuat Ratna nyaris menjerit. Sebuah chip plastik kecil. Chip yang biasa dipakai untuk taruhan online. Pagi harinya, Ratna memanggil Ustadz Rahim ke rumah. Ia tak bisa lagi memendam sendiri keganjilan yang ia alami. Ustadz itu datang dengan beberapa jamaah, membawa air doa dan bacaan ayat suci. Ruang kamar Taufik langsung dibersihkan, chip yang ditemukan dibakar di halaman belakang. Namun saat api mulai menjilat plastik kecil itu, hal aneh kembali terjadi. Asapnya tidak seperti biasanya. Asap dari chip itu pekat dan hitam. Berputar seperti pusaran kecil, lalu naik ke langit dan menghilang. Tapi sisa baunya tetap tertinggal.
bau busuk yang selama ini tercium dari jenazah Taufik kini memenuhi udara pagi. Ustadz Rahim memandangi langit, lalu menatap Ratna. Dengan suara berat ia berkata bahwa ada dosa yang telah tertanam terlalu dalam. Bahkan setelah mati, ruh dari pelaku masih menanggung beban yang belum selesai. Semua ini bukan sekedar azab atas perbuatan pribadi, tapi peringatan bagi mereka yang menyepelekan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Hari-hari setelah itu, Ratna dan anak-anak menjalani hidup dengan keheningan. Tak ada lagi gangguan dari suara tangisan atau bayangan-bayangan. Tapi rumah mereka tetap terasa sunyi. Seperti ada bagian dari ruang dan waktu yang mengendap di sana, tak mau lepas. Di pemakaman, makam Taufik akhirnya dirapikan. Tapi jamur-jamur yang tumbuh di sekelilingnya tetap tak bisa dicabut. Setiap kali dibersihkan, esoknya tumbuh kembali. Dan bentuknya selalu sama. Melingkar, berlendir, dan mengelilingi nisan seperti mahkota kematian. Anak-anak Ratna tumbuh dengan kenangan yang sulit mereka lupakan. Mereka tak pernah lagi mau memegang ponsel terlalu lama. Bahkan anak sulungnya membuang HP-nya sendiri ke sungai, karena mengaku melihat mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, sang ayah duduk bersila di bawah pohon, menangis, dikelilingi belatung dan jamur yang tumbuh dari tubuhnya sendiri. Waktu berlalu. Tapi nama Taufik menjadi semacam bisik-bisik yang selalu muncul saat warga membahas soal judi online. Ia adalah contoh. Ia adalah pengingat. Bahwa dosa bisa jadi tidak terlihat saat hidup, tapi Allah akan membongkarnya dengan caranya sendiri. Dan bagi Ratna, ia tak pernah membenci Taufik. Ia hanya menyesal, karena terlalu lama diam, terlalu lama berharap pada orang yang tak mau berubah. Kini yang bisa ia lakukan hanya berdoa. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menguatkan diri. Karena bahkan setelah dikubur, dosa tetap bisa tumbuh. Seperti jamur, ia tumbuh di tempat paling gelap, paling sunyi, dan paling tak terjamah. Tamat. Sahabat hikmah gelap sekalian, kisah Taufik menjadi cermin yang menampar kita dengan kenyataan. Bahwa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak akan pernah benar-benar tersembunyi. Judi online bukan sekadar permainan iseng. Ia adalah jalan sunyi menuju kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Taufik, seorang suami yang awalnya terlihat baik, ternyata menyimpan kecanduan yang perlahan merusak keluarganya. Uang belanja habis. Anak-anak terbengkalai. Bahkan saat ia wafat pun, tubuhnya tak diterima oleh tanah dengan tenang. Belatung, jamur, dan bau busuk menjadi saksi atas perbuatannya. Ini bukan sekadar cerita menyeramkan. Ini adalah peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya, meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah 90, dalam ayat berikutnya, Allah melanjutkan, sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan judi itu, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah 91, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa berkata kepada temannya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Muslim, dari ayat dan hadis ini, jelas bahwa judi, baik yang nyata maupun digital, tetaplah haram dan membawa kebinasaan. Bukan hanya mengundang murka Allah, tapi juga merenggut keberkahan dalam hidup. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari godaan perjudian, dijauhkan dari kebiasaan yang merusak diri dan keluarga, serta diberi kekuatan untuk mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.